Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Master Gizi yang terbaru, yaitu di Master Gizi tahun 2022. Kita langsung aja open file. Tunggu sebentar. Ya, kita sudah ke halaman utama Master Gizi. Nah, untuk Master Gizi yang sekarang, ini tidak banyak yang direvisi untuk halaman tabel ataupun cetaknya. Yang kita revisi adalah tombol ekspornya. Yang kemarin kita menggunakan satu halaman, satu tombol ekspor. Jadi kita klik per halaman untuk mengekspor data. Ini kita persimpel lagi dengan satu klik tombol ekspor, maka akan terekspor semua halaman cetak yang ada di Master Gizi. Kita permudah kembali. Dan yang perlu diperhatikan itu ada di step 1 di bagian sini. Ya, di bagian sini. Ini yang selalu harus diperhatikan ketika ingin cetak file atau ekspor data. Untuk pembahasan pertama, kita bahas tentang tombol ekspor atau bagaimana cara mengaktifkan tombol ekspor. Untuk mengaktifkan tombol ekspor itu ada dua cara. Cara pertama, ketika kita open file, biasanya ada informasi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengaktifkan tombol ekspor. Ini cara pertama. Kita klik tombol enable content-nya. Saya contohkan. Kita klik tombol enable content. Nah, ketika kita klik tombol enable content, kita akan diarahkan ke halaman utama seperti ini. Sistem Informasi Kesehatan Daerah Sigda, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Jika tampilan yang pertama ini sudah muncul, itu artinya tombol ekspor itu sudah aktif atau makronya sudah aktif dan tombol ekspor sudah siap digunakan. Saya contohkan, kita login, kita akan dibawa ke halaman utamanya, kemudian kita klik gizinya. Nah, perlu diperhatikan ketika kita ekspor, laporan bulanan ini wajib untuk diperhatikan selalu. Jadi misal kita ingin ke bulan Januari, kita rubah. Kemudian kita tekan tombol ekspor. Nanti link tutorialnya kita kasih ke di sini. Ya, ini untuk link tutorial. Nah, kita klik tombol ekspor. Kita tunggu. Oke. Nah, ini yang saya tadi katakan, satu klik tombol ekspor, maka akan terekspor semua halaman yang ada di Master Gizi, semua halaman cetak. Dan sebelum kita simpan, di sini jangan lupa untuk di rename. Karena ada pemberitahuannya, jangan lupa file name-nya ini, file name default selalu muncul seperti ini. Jangan lupa rename sesuai judul laporan. Karena ini laporan bulan Januari, kita misalkan, maka kita rename dengan nama laporan gizi Januari 2022. Ini kita contohkan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menyimpan di mana filenya. Misalkan saya ingin simpan di D, kita klik D. Kemudian saya simpan di sini. Tombol ekspor. Kita misalkan mau buat folder lain nih. Kita buat folder lain, kita klik new folder tadi. Kemudian gizi 2022. Nah, kemudian kita klik. Karena ini namanya sudah saya rubah, langsung aja kita save. Oke. Nah, file sudah terekspor. Di mana filenya? Kita cek di D, di gizi 2022. Kita klik, kita open filenya. Ya, inilah hasil ekspornya.
Jadi satu file ada 12 halaman cetak. Kalau yang tombol ekspor sekarang, kalau yang dulu tidak. Satu halaman cetak, satu file. Ini ada banyak sheet nih di sini, satu file ada banyak sheet. Ini sudah terekspor semua. Nanti kalau ada yang tidak diperlukan, ini silakan untuk dihapus ataupun di cut ya. Karena ini defaultnya. Nah, ini cara yang pertama. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua, ini misalkan saya open file. Ketika saya open file, tapi tombol enable content-nya tidak muncul, seperti ini. Nah, tombol ininya tidak muncul. Itu bagaimana cara mengaktifkan makronya? Pasti kan agak bingung tuh. Nah, kita cara mengaktifkannya itu cukup simple. Langkahnya hanya klik file, kemudian kita klik option, maaf. Kita klik option, kita klik file option, kemudian kita klik terus center, kita klik, kemudian terus center settingnya kita klik, kemudian kita cari makro setting. Nah, ini kita klik makro setting. Nah, di sini ada pilihan. Ini kita pilih yang ini, yang enable. Dan jangan lupa ini nanti biasanya belum tercentang, ini kita centang. Misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, saya klik di enable, kemudian ini saya centang, kemudian OK, kemudian OK kembali. Setelah selesai, ini kita harus merefresh filenya dengan cara kita save dahulu, kemudian kita close filenya. Kemudian kita open kembali. Kita open kembali filenya. Tunggu sebentar. Nah, ketika kita open, kita akan diarahkan kembali ke halaman utama, yaitu Sigda. Halaman ini. Ini artinya ini sudah aktif makro. Nah, bagaimana cara mengetahui makro itu sudah aktif? Caranya sangat mudah. Ketika halaman ini sudah tampil, itu artinya makro sudah aktif dan tombol export itu sudah siap untuk digunakan. Kemudian kita login, kemudian ke Gizi. Saya contohkan, saya ingin print kembali laporan bulan Februari. Nah, yang perlu diperhatikan kembali adalah di sini kembali kita rubah. Karena saya ingin print bulan Februari, maka akan saya rubah ke bulan Februari. Bulan Februari, dan jangan lupa di sini ada dua pilihan, ya. Ini juga harus dirubah di bawahnya. Laporan Februari Agustus tahunan. Karena dia di bulan Februari juga, kita rubah di Februari. Kita rubah. Kalau dia di bulan Agustus, kita rubah Agustus. Kalau di sini Agustus, kita rubah di sini juga Agustus. Kalau ingin print tahunan, kita rubah ke tahunan. Kita ke Februari dulu. Kenapa kita harus merubah di sini? Karena halaman ini itu sudah terkoneksi atau sudah nge-link ke halaman cetak sini. Ketika kita rubah ya. Sudah masuk, sudah. Jadi untuk merubah bulan itu adalah ada di halaman utama di sini. Di halaman utama ini untuk merubah bulan. Oke, udah kita rubah. Kemudian kita ekspor kembali. Tunggu sebentar. Nah, ketika kita menekan tombol ekspor, itu selalu nama default name-nya. Jangan lupa rename sesuai judul laporan.
Ini kita hapus, kita rubah sesuai laporan bulan apa. Gizi laporan Februari 2022. Kemudian kita pilih mau simpan di mana. Saya contohkan di D. Kemudian di folder Gizi 2022. Ini Februari, yang tadi sudah tersimpan Januari. Oke, kita save. Setelah itu kita coba cek Februari. Bulan sudah terganti Februari, dan di sini sudah ada satu file banyak sheet. Ada 12 sheet cetak ya. Kita close. Ya, ini juga kita close. Jadi untuk master yang terbaru ini hanya ada revisi di tombol export. Satu tombol export itu untuk 12 sheet cetak ini. Jadi mempermudah kita dalam mengekspor, tidak satu-satu tapi langsung semua. Dan syaratnya kita selalu memperhatikan di sini. Karena ini sudah nge-link, sudah terkoneksi ke semua halaman cetak di sini. Jadi sebelum print ataupun sebelum export kita harus selalu mengganti ini. Jadi bulan mana yang mau diekspor, maka di sheet cetak sini itu akan terganti juga. Jika belum, maka dia akan yang akan terekspor adalah bulan yang lalu dipilih, bukan yang sekarang yang dipilih. Maaf, saya lupa. Nama puskesmas ini tinggal dipilih aja ya. Dipilih sesuai puskesmas masing-masing. Ini nanti akan muncul desanya otomatis. Di sini Dinas Kesehatan, dia akan muncul 34 puskes. Nah, ini 34 puskes. Jika di sini dipilih Margototo, maka yang keluar adalah Desa Margototo sendiri. Jika saya pilih Batanghari, maka di sini yang keluar adalah Desa Batanghari, dan ini sudah nge-link ke semua tabel. Di sini sudah terlink. Di sini pun sama. Di sini pun sama. Satu kali klik dia sudah terkoneksi ke semua tabel yang ada di Master Gizi. Misal aku rubah ke Dinas Kesehatan kembali, maka yang muncul adalah nama puskesmas 34. Jika kita pilih puskesmas, maka yang muncul nama desa. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi penjelasan tentang cara mengaktifkan tombol export atau mengaktifkan makro. Dan untuk penjelasan yang berikutnya itu ada untuk menu input. Misal saya contohkan ya, kita langsung aja ya Bapak Ibu, kita klik misal di input bumil. Maaf, di sini saya rubah dahulu karena ini puskesmas. Kita di sini rubah, misalkan kita Margototo. Kita kembali lagi ke input bumil. Nah, untuk tabel bumil itu kita mempunyai 34 baris dan puskesmas Margototo itu hanya mempunyai 7 desa dan ada tersisa baris kosong dari nomor 8 sampai 34 ini kosong. Bagaimana cara merapikannya? Itu jangan dihapus atau jangan dihapus. Itu cukup kita klik tanda panah ke bawah ini, itu kita klik, kemudian kita hilangkan centang blank, blanknya ya. Kita klik, kita hilangkan centang blank ini, kita hilangkan, kemudian kita oke. Secara otomatis tabel akan rapi dengan sendirinya sesuai berapa desa, atau kita menghidden baris yang kosong.
Kalau kita ingin memunculkan kembali, ini kita klik kembali, kita centang kembali blank. Misal kita ke input kasus Gibur, sama kita cukup hilangkan centang di blank. Ini mempermudah sekali dalam merapikan tabel. Misalkan saya rapikan semua ya, kita centang, kemudian kita centang lagi di sini, atau nah kita hilangkan centangnya. Ini kita hilangkan kembali centangnya. Ya, sangat rapi, tidak perlu dihapus. Ini cara yang sangat mudah. Ini untuk halaman input. Untuk halaman inputnya ya, cara merapihkannya adalah seperti itu. Kita klik tanda panah ke bawah tadi, kita centang halaman blank. Nah, untuk halaman cetak, misal kita cetak di anemia, maaf. Nah, ini sama. Perbedaannya di sini kita harus hapus, bukan kita klik tanda panah di bawah, karena di sini tidak saya fasilitasi. Karena untuk merapikannya kita harus hapus dengan cara arahkan kursor di ini kan yang kosong dari nomor 8 sampai 34. Khusus untuk halaman cetak, kita arahkan kursor sampai berwarna hitam, tanda panah berwarna hitam. Ini kita klik, kemudian kita tahan, kita tarik sampai nomor 34. Kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Ini cara merapikan halaman cetak. Jadi kalau untuk halaman input, kita klik tanda panah ke bawah. Kalau untuk halaman cetak atau halaman printout, itu kita hapus, yaitu dengan cara klik kanan delete. Kita blok, kemudian klik kanan delete. Jangan salah ya. Yang wajib untuk dihapus itu di halaman cetak, bukan di halaman input. Jangan salah, jangan keliru, jangan kebalik. Nah, setelah selesai, barulah kita ke halaman utama kembali. Kita rubah bulan sesuai yang kita butuhkan, ataupun kita rubah nama puskesmasnya sesuai yang kita butuhkan. Nah, untuk yang lainnya saya rasa cukup, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kalaupun kurang jelas, nanti bisa hubungin kembali pengelola program di Dinas Kesehatan, ataupun bisa hubungin saya untuk cara penggunaannya jika kurang jelas. Jika ada penyampaian yang kurang jelas ataupun kurang dipahami, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.